Video ini dibuat tujuannya untuk kembali menyadarkan masyarakat seberapa pentingnya menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, karena Islam sangat cinta akan kebersihan. Dan dengan kita menjaga kebersihan, berarti kita menjaga bumi ini dari kerusakan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu dalil-dalil. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya di dalam Islam setiap perbuatan pasti ada landasan atau dalil-dalilnya, termasuk dalam menjaga kebersihan. Berikut ini kita akan langsung bahas dalil apa saja yang mewajibkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Yang pertama yaitu terdapat dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 222 di bagian akhir dari ayat tersebut yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari ayat tersebut disebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang senantiasa memelihara dan menjaga kebersihan, membersihkan diri. Berarti apabila kita selalu menjaga kebersihan diri atau menjaga diri kita dari kotoran, najis, dan lain sebagainya yang dapat membuat kita tidak suci atau tidak bersih, maka Allah akan menyukai kita. Nah, maka dari itu pula marilah kita selalu menjaga kebersihan diri kita. Salah satu cara yang paling mudah agar kita selalu terjaga dari kotoran atau agar kita selalu dalam keadaan suci adalah dengan menjaga wudhu kita. Kemudian yang kedua, ada dari potongan sebuah hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2723 yang berbunyi, Innallaha ta'ala tayyibun yuhibbut tayyib, nazifun yuhibbun nazafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, fanazifu afniyatakum. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan, Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan, Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan, dan Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Nah, dengan adanya kedua dalil tersebut, sudah jelas bahwa jika kita senantiasa menjaga kebersihan, maka Allah akan menyukai kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala ketika kita meniatkan untuk menjaga kebersihan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masuk ke pembahasan menjaga kebersihan diri dalam Islam. Apa saja ya cara-cara menjaga kebersihan dalam Islam? Nah, di sini ada 6 yang kita bahas. Yang pertama, ada mandi, cuci tangan, berpakaian rapi, menyikat gigi, memotong kuku, dan berwudu. Yang pertama, mandi, yaitu membersihkan seluruh anggota badan dengan air dari kepala sampai kaki, dengan cara-cara dan urutan tertentu. Kita semua pasti sering mempraktekannya kan? Jadi mandilah supaya tubuh kita bersih dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, mencuci tangan. Islam menganjurkan untuk selalu mencuci tangan karena banyak manfaatnya, yaitu menghilangkan kotoran di tangan, melindungi dari macam penyakit, virus, apalagi sekarang ini lagi corona. Jadi harus untuk selalu cuci tangan. Ingat ya, selalu cuci tangan. Kemudian berpakaian bersih dianjurkan dalam Islam. Kegunaannya yaitu terjaganya kebersihan jasmani dan rohani. Dan Islam selalu menganjurkan memakai pakaian bersih setiap waktu, melakukan kegiatan sehari-hari, ataupun akan sholat. Nabi SAW menganggap berpakaian yang bersih sebagai sebuah pengungkapan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Maka kalau pakaian kita kotor, segeralah untuk mengganti pakaian tersebut. Lalu ada menyikat gigi. Rasulullah senantiasa menganjurkan umat Islam untuk menyikat gigi atau bersiwak pada waktu sebelum sholat, sebelum tidur, dan bangun tidur, agar terhindar dari bau mulut. Rasulullah bersabda bahwa menyikat gigi itu membersihkan mulut dan menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, rajin-rajin untuk menyikat gigi. Setiap umat muslim diperintahkan untuk memotong kuku. Hal ini perlu dilakukan agar kuku terawat bersih
sehingga tidak ada kotoran di kukunya. Memotong kuku ini perbuatan yang menjadikan umat yang bersih dan suci. Imam Al-Ghazali berpendapat dalam hadisnya, cara memotong kuku pada tangan dimulai dari jari telunjuk kanan, lalu jari tengah, kemudian jari kelingking, dan begitu seterusnya, berjalan ke arah kanan hingga berakhir pada ibu jari dari kanan. Yang terakhir ada wudhu. Wudhu ini bertujuan untuk mensucikan diri dan jiwa. Berwudhu juga dapat menjaga kesehatan dan melindungi dari berbagai penyakit. Wudhu juga banyak manfaatnya untuk kebersihan pada diri kita. Ini bisa jadi kebersihan kulit, menjaga kesehatan pusat saraf tubuh, mencegah jamur kaki. Maka dari itu, wudhulah dengan benar sesuai syariat Islam agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kita bahas itu, walaupun hal kecil, sering dipraktekkan, tapi bisa disebut ibadah dalam Islam. Maka kerjakanlah 6 materi yang ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan ini merupakan langkah lanjutan setelah kita sudah dapat menjaga kebersihan diri kita sendiri. Karena bagaimana bisa kita menjaga kebersihan lingkungan jika diri kita sendiri saja masih kotor? Untuk melakukan suatu hal yang lebih besar, kita harus memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, bukan? Kebersihan dalam Islam dibagi menjadi 2, yaitu kebersihan lahiriah dan kebersihan batiniah. Kebersihan lahiriah yaitu kebersihan yang lebih tampak sifatnya. Misalnya dalam kebersihan diri nih, ada kebersihan seperti mandi, menyikat gigi, memotong kuku, dan lain sebagainya. Kemudian kebersihan lahiriah juga meliputi kebersihan lingkungan seperti menyapu halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Nah, kemudian yaitu ada kebersihan batiniah. Kebersihan batiniah ini lebih kepada kebersihan yang berasal dari dalam diri kita, yaitu 1. Kebersihan hati, kemudian kebersihan pikiran, dan yang terakhir adalah kebersihan dalam perkataan. Nah, jadi itu dia 2 kebersihan dalam Islam. Nah, yang mana dulu nih yang harus kita lakukan? Maka sebaiknya kita harus memenuhi kebersihan batiniah terlebih dahulu, baru kita lanjut ke kebersihan lahiriah. Oke, kita kembali ke kebersihan lahiriah yang mana menjadi pembahasan kita kali ini. Lebih spesifiknya yaitu kebersihan lingkungan. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara atau menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, rajin menyapu rumah. Di saat-saat pandemi seperti ini, kita sangat dituntut untuk lebih menjaga kebersihan, lebih memperhatikan kebersihan. Karena salah satu penyebab datangnya penyakit yaitu dari kurangnya kita menjaga kebersihan. Nah, dimulai dari menyapu rumah, berarti kita sudah memulai untuk melawan penyakit itu datang kepada kita. Usahakan untuk menyapu rumah minimal 2 kali sehari. Dan akan lebih baik lagi setelah disapu, kita pel lantai di seluruh rumah kita agar suasananya menjadi segar dan pastinya wangi. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu cara yang paling mudah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya tidak hanya dapat dilakukan di dalam rumah saja, namun dapat dilakukan dimanapun kita berada. Misalnya kita sedang berada di tempat umum, di mall, di jalan raya. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk membuang sampah sembarangan. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, berarti otomatis kita juga sudah mencegah adanya kerusakan bumi atau sudah menjaga lingkungan dari kerusakan. Kemudian yang ketiga yaitu membersihkan saluran air. Membersihkan saluran air dapat dilakukan dengan gotong royong di lingkungan masyarakat sekitar kita. Bisa itu di desa, RT, kampung, dan lain-lain. Karena seringkali saluran air terhalang oleh kotoran baik berupa tanah maupun sampah yang jika kita diamkan akan menjadi mampet dan dapat menyebabkan banjir ketika hujan deras atau ketika musim hujan datang. Nah, itulah 3 cara yang paling mudah atau 3 cara utama yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga lingkungan atau tetap menjaga kebersihan lingkungan di
bumi kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuzul Islahi. Nama saya Fatur Rahman Al-Fatan. Walaupun saya dan rekan saya membuat video ini dalam terbatas oleh jarak yang cukup jauh, Tapi kami tetap berharap semoga video ini dapat bermanfaat. semoga bisa dinikmatin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.